Semua orang bebas memilih untuk percaya atau tidak percaya dengan alien atau makhluk luar angkasa. Tapi jika berpikir tentang alam semesta yang luas, miliaran planet, miliaran bintang-bintang akan mengundang pertanyaan. Apakah hanya bumi saja yang memiliki makhluk hidup? Atau adakah esensi lain yang sebenarnya tidak kita pahami secara kasat mata dan indera? Oke, jadi cerita yang pertama muncul dari seorang yang bernama Bob Lazar. Itu terjadi pada tahun 1989. Jadi dunia tentang teori konspirasi itu dikejutkan dengan pengakuan seorang pria bernama Bob Lazar. Waktu diwawancara dalam sebuah acara televisi yang bernama Class TV di Las Vegas, yang dibawa oleh George Knapp, Lazar mengungkapkan bahwa ia pernah bekerja di sebuah fasilitas bernama S4 atau yang tepatnya berada di dekat Area 51, Nevada. Fasilitas ini menurut Lazar adalah sebuah proyek dari rahasia pemerintahan Amerika Serikat untuk mempelajari dan merekayasa balik teknologi pesawat luar angkasa. Nah, jadi di sana mereka sudah punya sampel-sampel pesawat luar angkasa yang sudah mereka kumpulkan dan mereka meneliti untuk kemudian bisa merekayasa kembali seperti model yang sudah dibuat itu. Lalu Lazar mengklaim bahwa S4 adalah bagian dari area 51 yang lebih besar. Nah, jadi ada area yang kecil, tapi area S4 itu adalah area yang lebih besar di 51 itu. Dan terletak di dekat Paphos Lake, jadi dekat sebuah danau, sebuah daerah yang sangat terpencil, kemudian dijaga ketat. Dan dia menceritakan bagaimana ia diterbangkan ke lokasi tersebut dengan keamanan yang super tinggi. Nah, kenapa bisa begitu ya? Kalau tempatnya tempat yang biasa aja, seharusnya nggak perlu diketat seperti itu kan penjagaannya. Lalu kemudian akses untuk ke sana juga sangat dibatasi. Hanya diperbolehkan ke area tertentu yang relevan dengan pekerjaannya. Lalu dalam wawancara tersebut, Lazar mengungkapkan bahwa waktu dia pergi ke area 51 itu atau di S4 itu, dia menemukan ada 9 buah pesawat model luar angkasa yang tidak berasal dari bumi. Kemudian pesawat-pesawat itu dia juluki dengan sebutan The Sport Model. The Sport Model yang memiliki desain aerodinamis dengan bahan logam yang tidak dikenalnya. Pesawat ini menurut Lazar menggunakan elemen 115 sebagai sumber tenaga untuk menghasilkan medan gravitasi yang memungkinkan pesawat tersebut untuk melayang dan bergerak dengan cara yang tidak mungkin dilakukan oleh teknologi manusia. Elemen 115 pada waktu itu belum dikenal ya. Jadi waktu itu belum masuk ke dalam unsur atau tabel periodik, jadi belum didaftarkan. Lalu kemudian adalah komponen kunci dalam teknologi antigravitasi yang digunakan oleh pesawat luar angkasa tersebut. Lazar menjelaskan bahwa elemen 115 mampu menghasilkan medan gravitasi yang kuat yang dapat membelokkan ruang dan waktu. Wow, bisa membelokkan ruang dan waktu cuy. Ini keren banget nih kalau pesawatnya bisa diadopsi. Tesla pun pasti kalah ini. Lalu kemudian pesawat itu dimungkinkan untuk bergerak tanpa hambatan seperti inersia atau drag. Waduh, ini gravitasi pun nggak bakalan mempan sama pesawat ini. Keren-keren nih teknologinya. Kemudian ini memungkinkan pesawat untuk melakukan manuver yang luar biasa yang sering dilaporkan dalam penampakan UFO, seperti perubahan arah mendadak dan kecepatan yang sangat tinggi. Namun klaim Lazar menghadapi skeptisme. Tentu dong orang-orang pasti bertanya, validitas dia untuk berbicara itu bagaimana? Emang dia siapa kan? Orang pasti mencari tahu kan. Lalu kemudian dilakukan penyelidikan atas si Lazar ini. Dan ternyata waktu diselidiki tidak ada yang dapat membuktikan bahwa Lazar ini pernah berkuliah di MIT, karena sebelumnya dia mengklaim bahwa dia pernah berkuliah di MIT atau Caltech ya seperti yang ia klaim. Dan catatan pekerjaan di fasilitas-fasilitas sebelumnya juga tidak dapat diverifikasi. Pemerintah Amerika Serikat tetap diam mengenai pengakuan Lazar, tetapi keberadaan Area 51 sebagai fasilitas militer rahasia telah diakui meskipun aktivitas di dalamnya sangat tertutup rapat. Jadi sudah ada legalitasnya walaupun mereka
masih menutup tempat ini ya. Jadi tempat ini tuh benar-benar dijaga ketat dan nggak diketahui oleh banyak orang. Walaupun demikian, teman-teman ya, ternyata bukan cuma Bob Lazar sendiri yang punya pengalaman dengan makhluk-makhluk asing itu. Nah, selain daripada Bob Lazar, ada beberapa kisah yang sebenarnya juga saking itu terkesan nyata, itu sampai difilmkan. Nah, ini gue cerita lagi, ada salah satu pengalaman tentang seseorang bernama Travis Walton ya. Jadi Travis Walton ini adalah seorang penebang kayu muda. Nah, kejadiannya itu terjadi pada 5 November 1975. Jadi suatu ketika dia menghilang secara misterius di hutan Arizona. Nah, jadi mereka si Travis ini sedang memotong kayu bersama teman-temannya. Nah, tiba-tiba dia hilang. Nah, kemudian ternyata diduga itu adalah suatu penculikan alien. Nah, diduga adalah penculikan oleh alien. Jadi mereka sedang bekerja di forest dekat Snowflake, Arizona. Ketika mereka dalam perjalanan pulang di malam hari, mereka melihat nih ada cahaya yang terang di balik pepohonan dan mendekatinya untuk menyelidikinya. Penasaran dong mereka kan, jadi mereka coba cek. Itu mereka cek ke sana, ternyata mereka melihat ada piring terbang yang melayang di atas tanah. Jadi Walton dengan rasa ingin tahu yang besar, dia cek sendiri tempat itu. Dia keluar dari truk untuk mendekati objek tersebut. Tiba-tiba sebuah sinar cahaya menghantamnya, membuat tubuhnya terlempar ke udara dan jatuh tak sadarkan diri gitu. Kemudian teman-temannya melihat hal itu, mereka takut dong. Akhirnya mereka kabur. Setelah menyadari bahwa mereka meninggalkan Walton, mereka kembali. Ini baru sadar nih, teman gue kemana tadi nih, kok nggak ikut-ikutan barengan lari begitu kan ya. Jadi kaget mereka. Tapi waktu dicek udah menghilang tuh orang. Kemudian pencarian besar-besaran pun dilakukan oleh pihak berwenang. Jadi mereka menghubungi polisi, mereka sama-sama cari keberadaan Walton di mana. Nah, yang anehnya setelah 5 hari si Walton ini ketemu lagi, dan dia ditemukan di samping jalan. Di samping jalan dalam keadaan bingung dan dia dalam keadaan trauma. Kemudian dia cerita sama teman-temannya, cerita bahwa dia diculik sama yang namanya alien. Dia dibawa ke pesawat luar angkasa, lalu kemudian dia dilakukan pengecekan seperti pengecekan medis. Nah, jadi alien-alien itu membaringkan dia, lalu mereka mengecek ya, secara medis. Aku nggak tahu pastinya seperti apa, tapi yang jelas Walton ini seperti dijadikan bahan untuk dicek itu ya. Lalu kemudian mereka buat pihak berwenang, mereka melakukan sebuah investigasi dengan melakukan tes kebohongan. Nah, ternyata setelah dilakukan tes kebohongan, keenam teman-temannya ini diketahui semuanya tidak ada yang berbohong. Jadi mereka bercerita apa adanya waktu dites. Nah, ini yang kemudian mengundang animo masyarakat internasional untuk mengecek hal ini, lalu sampai-sampai ini difilmkan. Jadi ada sebuah film yang dibuat namanya Fire in the Sky begitu. Jadi ini adalah film berdasarkan cerita si Walton ini. Nah, di kejadian itu diceritakan nama si Walton, dia dicek sama alien yang matanya besar katanya. Matanya besar, lalu orang-orang itu aneh bentuknya begitu. Ya, alien itu aneh. Makanya kalau kita lihat di film-film, banyak film-film yang menggambarkan alien itu matanya besar. Nah, berangkat dari ceritanya si Walton.